Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TikTok, ya akun TikTok Zikir Zikir Cinta. Kali ini saya bersama istri saya ingin bercerita tentang perjalanan hijrah dari istri saya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yang mungkin juga teman-teman juga penasaran tentang proses atau perjalanan hijrah dari awal sampai sekarang yang dijalani oleh istri kita seperti ini. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Kenapa pada akhirnya memutuskan untuk hijrah seperti itu? Boleh dijawab? Dari banyaknya masalah kan, setiap orang beda-beda ya. Ada karena yang ikut-ikutan tren, ada yang karena dari hati tapi gak punya masalah. Kalau saya dari banyaknya masalah sampai otak rasanya mau meledak. Hingga akhirnya memutuskan untuk hijrah karena gak ada pegangan yang gak ada teman buat cerita gitu. Sempet juga dimusuhin sama teman-teman sekolah soalnya. Alasannya karena saya dulu sebelum hijrah pacaran dengan cowok yang bisa dibilang kurang baik gitu, kurang baik gitu. Yang Terus nah saya ini sejak pacaran sama dia, keseharian saya ceritakan semua kepada dia. Saya kan seperti halnya hidupku lah gitu, namanya juga cinta lah ya, rasa tai ayam, rasa coklat, rasa coklat, bener. Tai ayam rasa coklat. Bodohnya aku, padahal aku sendiri punya sahabat, malah malah jelek-jelekin sahabat saya sendiri tapi bukan karena saya benci dengan sahabat saya ya, cuma saya ingin mancing-mancing saja. Karena takut kehilangan cowoknya. Kok bisa? Emang sahabat saya mau ngerebut gitu? Gimana maksudnya? Enggak gitu juga. Takut cowoknya direbut sahabatnya? Enggak gitu juga. Bisa dibilang dia sahabat baikku, teman tidur, teman jajan, teman keluar. Jahat banget ya. Terus dijelek-jelekinnya itu gimana maksudnya? Bocah lo Lea bahas gitu. Okay. Terus sudah itu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah lingkungan sekitar, terutama di keluarga, mendukung saat berhijrah? Mulai dari teman-teman musuhin saya sampai keluar. Saya kalau punya masalah tuh gak pernah cerita sama keluarga. Sebenarnya itu nggak boleh menutup seperti itu 100% nggak boleh. Jadi ada yang harus dipendam, ada juga yang harus diceritakan keluh kesahnya ke keluarga. Pikiran saya cuma satu gini, saya nih hidup numpang sama orang tua, belum bisa kerja sendiri, belum bisa cari uang sendiri. Otomatis saya setidaknya nggak mau membebani mereka dengan masalah-masalah saya gitu. Nah, dari itu awal dari kesalahannya sebenarnya. Nah, coba sebagian diceritakan sehingga orang tua itu ngerti, oh seperti ini ceritanya, pantaslah berhijrah. Jadi nggak terlalu kaget keluarga saya. Terus tiba-tiba saya pakai handshop, pakai kaos kaki, pakai hijab syar'i. Yang dulunya pandangan saya aneh gak sama hijab syar'i, sekarang jadi pakaianku sehari-hari gitu. Sampai tiap minggu ke kajian gitu, ikut kajian. Sampai keluarga saya tuh bilang, ini anak kenapa sih tiba-tiba langsung berubah kayak gini? Mungkin nih udah dicuci otak ini kali ya sama teman-temannya, bilang gitu. Sampai segitu berubahnya anak ini gitu. Terus nggak jawab apa-apa, nggak dijelaskan kalau saya itu begini. Nggak, saya pendem sendiri aja masalah saya. Itu miskomunikasi di situ sama keluarga. Jadi ada hal yang harusnya kita ceritakan ke orang tua, ada hal yang memang boleh dipendam sendiri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Karena kalau semuanya dipendam sendiri, ditakutkan nanti kita itu gak kuat menahan beban hidupnya, dan orang tua itu gak tahu, kita dikejar-kejar masalah, akhirnya kita kalah. Orang tua kaget, gak tahu cara menyelamatkannya, gak tahu. Seandainya cerita sama orang tua kan, oh jadi gini loh caranya,
Orang tua kan lebih banyak pengalamannya untuk menghadapi masalah. Masalahnya anak itu bisa dibilang lebih mudah diselesaikan oleh orang tua. Karena kenapa? Orang tua pernah ada di fase-fase mungkin yang pernah muda juga kan. Besok-besok kita kalau punya anak, cari ayo. Malah saya belajar dari pengalaman saya. Kalau suatu saat kan kita punya anak nih ya, saya tiap hari akan tanya dia. Saya akan jadi sahabatnya dia, saya akan ngerangkul dia. Sepakat. Karena saya belajar dari masa lalu sendiri. Jadi setidaknya ada orang yang bisa menguatkan mental anak kita. Jadi biar dia gak sendirian. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada lagi enggak? Gitu. Apa perubahan signifikan setelah berhijrah yang sudah dirasakan? Kenapa sampai saat ini saya masih bertahan walau badainya masih menerjang kehidupan saya? Karena saya pernah merasakan ketenangan hati. Pertama awal hijrah itu rasanya tenang banget hati. Sebelumnya gak pernah merasakan seperti itu. Rasanya tentrem gitu hati. Jadi saya memutuskan, oh gini ya rasanya hijrah. Saya gak akan berputar balik lagi. Gini ya nyamannya hijrah itu ya. Gitu. Ya udah. Oke. Setelah nikah sama saya, badainya makin menerjang. Enggak, alhamdulillah enggak. Berarti ada yang bisa membantu menerjang badai. Terus Sudah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa arti galau menurut kamu? arti galau menurut saya ada dua, teman-teman. Yang pertama galau dalam kebaikan. Yang pertama nih galau kebaikan, galau dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua galauin apa? Pacar, galauin iyalah itu dan Mikirin seterusnya. rezeki. Pada rezeki Mikirin kita yang jodoh. ngatur. Ya. Kita jelaskan dulu dari galau yang pertama. Galau baik. Galau dalam ketaatan. Galau dalam ketaatan. Contohnya seperti apa? Bisa dijelaskan? Galau dalam ketaatan nih teman-teman. Misalnya lupa ngaji setelah sholat gitu. Dia akan gelisah, dia akan galau. Oh iya tadi saya gak ngaji ya. Kenapa saya gak ngaji tadi selesai sholat gitu. Dia akan galau menggebu-gebu ingin terus taat kepada Allah. Nah, kalau dari pengalaman ngaji saya tentang galau dalam ketaatan itu akan terasa oleh orang-orang yang sudah pernah merasakan nikmatnya taat, nikmatnya ketenangan hati, ketentraman jiwa. Ketika sudah terbiasa taat, sudah terbiasa memegang teguh iman, itu merasa nyaman. Jadi telat sedikit gak sholat tepat saya pernah waktu. loh sholat gak tepat waktu, habis azan Ketiduran? Enggak ketiduran. Ada di perjalanan misalnya sama keluarga. Terus udah adzan gitu, tapi keluarga gak berhenti Di jalan. Di jalan gak berhenti di masjid. Itu saya nangis sepanjang jalan. Merasa bersalah. Kenapa saya gak bisa sholat tepat waktu gitu. Mungkin dosanya masih banyak. Iya mungkin. Oke. Sudah? Udah. Galau, penjelasan tentang galau karena hal-hal yang buruk bisa dijelaskan? Galau mikirin pacarnya karena pacarnya gak ngirim pesan, gak ngechat, ya dan sebagainya, sejenisnya lah. Oke, mungkin itu saja. Ada lagi? Dadah. Oke, ini di luar konteks pertanyaan terakhir, apa kira-kira alasan Anda mau menikah dengan saya? Karena Anda baik. Baik. Saking baiknya teman-teman, skripsi saya dia yang ngerjain. Wah, Sampai lulus. itu teknik marketing
dari saya. Jadi biar tertarik. Oh gitu. Alhamdulillah customer bisa tergait ya. Oke, dan terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk para tiktokers di luar sana untuk tentang berhijrah, mungkin tentang hijrah itu. Sedikit pesan dari saya teman-teman tentang saya yang ceritakan tadi itu, jangan pacaran, hargai sahabat Anda lebih baik daripada pacar Anda, karena sahabat tuh yang nemenin kalian gitu loh, dari susah seneng gitu. Kalau pacar kan bisa putus. Kalau sahabat bisa menjauh. Gak ada yang namanya gimana ya, adalah gak tahu. Intinya sahabat gak pernah putus gitu ya. Oke, terima kasih pesan-pesan untuk para sahabat-sahabat di luar sana. Jangan pernah berkhianat dengan sahabat kalian sendiri, apapun itu alasannya, apalagi demi pacar atau pasangan. Tapi kalau memang tipe persahabatannya itu atau rasanya saya bersahabat ini kok rasanya banyak minusnya, ya diajak ke hal-hal yang buruk, mending sudahi persahabatannya, cari lingkungan pertemanan yang baik. Oke, itu saja, terima kasih. Akhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.